Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kang Darman Denesa yang selalu membawa kajian tauhid hakikat marifat dalam ranah dakwah dan spiritual untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyaksikan Allah dengan arti bersyahadat kepada Allah yang sebenar-benarnya. Tiada lain, kita memang harus bermarifat, karena awaludin marifatullah, awal beragama yaitu mengenal Allah. Jadi biar ibadah kita itu tahu dan mengetahui tujuan serta maksud dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sahabat Kang Darman Denesa, untuk mengenal Allah ataupun menyaksikan Allah, maka kita harus belajar menghilangkan keakuan diri. Karena selama masih ada diri, selama itu pula kita tidak akan mengenal Allah serta menyaksikan Allah. Tapi yang ada hanya keakuan, apalagi mengaku-ngaku. Nah, contoh mengaku beriman kepada Allah tapi tidak tahu Allahnya, tidak menyaksikan Allahnya, hanya mengaku dengan ucapan. Dan di situ kadangkala terlihat dalam perilaku kehidupan sehari-hari yang disebut dengan akhlak. Karena orang-orang yang bermarifat itu berbudi luhur dan berbudi pengerti serta handap asor atau ramah tamah kepada sesama. Kalau kita menemukan yang mengaku bermarifat tapi akhlaknya tidak sesuai dengan apa yang ucapannya, berarti beliau belum bermarifat, hanya mengaku sudah marifat. Akan tetapi orang yang bermarifat itu kadangkala banyak berdiam, dalam arti tidak banyak bicara, namun banyak bekerja. Dalam bahasa manusianya begitu ya. Sahabat Kang Darman Denesa, bermarifat itu dibilang susah ya susah, dibilang simpel ya simpel. Namun secara perjalanan rohani kita harus menjelajahi alam rohani. Bagaimana cara menjelajahi alam rohani? Yaitu dengan berspiritual, zikir nafas. Karena nafas yang terdekat dengan Rabbul Alamin, yaitu Sang Maha Pencipta. Ketika kita melakukan zikir nafas, menyadari keluar masuk nafas ini yang melalui hidung, kita sadari yang memberi nafas ini yaitu Allah. Nah, bagaimana cara menyadari Allah yang mengeluar masukkan nafas ini? Yaitu dengan menyebut asma di dalam batin kita. Ketika nafas masukku, nafas keluar Allah, maka terkoneksilah energi dan vibrasi ilahi sehingga masuklah ke alam rohani dan dituntun oleh Allah secara hakikat menuju perjalanan rohani. Dan di situ kita akan dipersaksikan alam yang belum pernah dipersaksikan. Karena zikir nafas adalah sebuah metode, dan zikir nafas emang alat atau sarana untuk terbang menuju alam rohani ya. Sahabat Kang Darman Denesa, itulah yang disebut bermarifat kepada Allah secara spiritual. Karena kalau kita tidak mengalami spiritual, berarti hanya dosa belaka, karena mengikuti dan mendalami kajian ataupun ilmu-ilmu ketuhanan kalau tidak dibarengi dengan praktek, apalagi dengan meditasi spiritual,
kayak puasa, zikir. Nah, itulah salah satu prakteknya. Maka kita harus benar-benar mentauladani Rasulullah SAW yang berspiritual turun naik ke Gua Hiro. Itulah ma'rifatnya Rasulullah, sehingga turunlah ilham untuk berdiam diri. Nah, sehingga Rasulullah juga mengalami mi'raj, yaitu liqa, bertemu dengan Allah. Setelah bertemu dengan Allah, ya tetap secara syariatiyah kita melakukan ibadah-ibadah yang diperintahkan oleh Allah. Nah, maka itulah salah satu keistimewaan orang bermarifat kepada Allah, karena selalu menjalankan perintah Allah dengan segala tanda-tandanya. Karena orang bermarifat itu punya keistimewaan tersendiri, karena sudah diberi nur ilahi di dalam batinnya, sehingga terbukalah ainul basiroh, mata batin, dan masuk lagi kepada hakul basiroh, keyakinan yang tidak ada keraguan lagi. Apapun yang terjadi dalam hidupnya itu semata hanya pelajaran dari Allah. Apa yang terjadi di dalam batinnya itu hanya tanda dan perintah semata dari Allah. Karena keistimewaan orang bermarifat mengenal Allah itu tidak pernah mengeluh di dalam kehidupannya, namun dia terus mendekat dan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai junjungan Tuhan yang meliputi seluruh alam semesta. Karena orang bermarifat itu sungguh mulia di hadapan Allah, karena selalu tunduk patuh kepada segala perintah dan larangannya. Dan orang bermarifat itu, saya yakin dan percaya, dia tidak akan sombong dan selalu melakukan kebenaran. Maka marilah kita sama-sama belajar mengamalkan zikir nafas sebagai metode menuju marifat kepada Allah. Cukup sekian apa yang pribadi sampaikan saat ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.